Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Sungguh hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan sabda Tuhan di pagi yang indah ini. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang sungguh mengasihi, yang setia menjaga dan memelihara kami menaikkan syukur kami dari hati kami atas segala kebaikan-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu pada saat ini ketika kami hendak merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya hanya membaca ayat 12 dan 13 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan berjanji. Saudara, Nazaruddin Hoja satu ketika mengalami situasi yang sedih, istrinya meninggal dunia. Semua orang datang dan menghiburnya. Namun anehnya Nazaruddin tidak nampak berduka. Wajah dan sikapnya biasa saja. Kemudian dia menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang datang. Kalian tidak perlu repot-repot menghubungiku. Tidak perlu repot-repot menghiburku. Andai kata istriku tidak meninggal, aku juga akan menceraikannya kok, kata Nazaruddin santai. Saudara, ini adalah cerita guyon yang ingin diceritakan kepada kita bahwa seringkali ketika kita menikah dengan pasangan kita, janji yang telah kita sepakati, janji yang telah kita ucapkan, kita ingkari, kita terganggu dengan permasalahan keluarga, permasalahan di dalam kehidupan ini. Semoga tidak terjadi perceraian, tetapi ternyata ada juga orang Kristen yang bercerai karena merasa tidak sepaham lagi, karena merasa pasangannya berlaku kasar, karena merasa pasangannya juga tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya. Saudara, janji yang diucapkan oleh manusia bisa berubah karena situasi dan kondisi yang akan terjadi di depan. Kalau itu terjadi kepada Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, apa yang akan terjadi kepada kita, saudara? Nah, saudara, di dalam bacaan kita ini jelas kita melihat bagaimana kisah Nuh setelah air bah menimpa bumi. Allah kemudian bersabda dan menyampaikan sebuah janji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan lagi membanjiri bumi dan menenggelamkan bumi. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Dikatakan juga di situ, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, janji Tuhan ini boleh kita lihat hingga saat ini setelah
masa air bah itu berakhir, tidak ada lagi banjir yang menyelimuti seluruh bumi. Kita melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Saudara, busur di awan adalah sebuah pelangi sehabis hujan. Bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan melalui sebuah simbol alam yang ada. Saudara, Tuhan menepati janjinya kepada umatnya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Maka dari itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berkomitmen menepati janji kita juga setia di dalam janji yang kita ucapkan. Terlebih juga, kita tetap setia kepada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan menjalankan perintahnya, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan lebih hebat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, janjimu sungguh tepat, dan Engkau adalah Allah yang setia. Ajar kami untuk setia, dan ajar kami untuk tetap menyadari betapa besarnya kesetiaan-Mu kepada kami. Kami serahkan hari ini, semoga sukacita dan damai Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.